menanggapi berita yang berkembang pada saat ini di media yaitu tentang adanya praktek perdagangan atau investasi yang melalui platform aplikasi Binomo. Jadi saya mungkin menanggapi dari sisi aspek hukum barangkali. Jadi secara faktanya itu kan praktek itu kan dilakukan sejenis semacam trading. Namun kalau kita melihat sisi hukum dari segi dasarnya, bahwa tahun 2019 itu dari pihak Satgas Waspada Investasi itu sudah menginformasikan bahwa praktek investasi melalui platform aplikasi Binomo itu adalah ilegal karena tidak memiliki izin di Indonesia. Oleh karenanya dihimbau masyarakat agar tidak terkecoh dan dirugikan. Lalu melihat lagi dari sisi lain mengenai pihak-pihak atau hubungan hukum masing-masing dari pihak-pihak yang terlibat. Kalau di sini disebut bahwa adanya trader ya, kalau memang ini benar trading ada tradernya. Lalu ada yang disebut affiliator. Nah, pada dasarnya trader itu berdasarkan informasi yang saya dapat itu dia bisa menjadi affiliator gitu. Hanya memang khusus affiliator ini yang paling potensial menurut pihak pengelola dari aplikasi platform ini itu adalah influencer untuk menjadi affiliator. Karena apa? Influencer itu adalah orang atau pihak yang memang mempunyai jaringan hubungan, ya kan? Terutama biasanya kalau di media sosial itu kan mempunyai follower yang banyak gitu kan, dan memang kadang apa yang disampaikan tuh orang percaya dan dianggap benar gitu. Nah, berkaitan dengan influencer ini atau affiliator yang influencer itu memang kalau dalam konteks permasalahan ini dia sudah mengetahui tentang bahwa praktek ini adalah ilegal. Jadi mungkin dalam kesempatan ini saya juga memberikan saran atau mengimbau pada masyarakat. Memang suasana pandemi COVID ini kan rata-rata semua itu kan dalam suasana kesulitan. Namun demikian tetap harus waspada dalam arti kata apabila kita mau melakukan suatu kegiatan-kegiatan khususnya investasi atau semacamnya. Jadi agar yang paling penting adalah melakukan pengecekan lebih dahulu mengenai masalah izin atau legalitas daripada suatu kegiatan investasi. Itu paling penting karena seringkali kadang kita tergiur dalam suasana sulit, ingin mendapat keuntungan yang besar, namun pada akhirnya malah kerugian yang kita dapat gitu. Dan itu kan saya setuju, atau artinya kita harus mengingat itu bahwa dari Satgas Waspada Investasi kan selalu mengingatkan kita bahwa yang penting adalah 2L ya. Jadi 2L itu legal dan logis. Jadi kalau sesuatu investasi menawarkan keuntungan yang terlalu berlebihan, yang kadang-kadang tidak logis, kita patut curiga juga gitu, untuk menjaga jangan sampai ada kerugian di kita. Jadi kalau memang kadang dari praktek ini kan yang saya ketahui itu kan bagi affiliator itu bisa mendapatkan keuntungan bisa sampai 5-10% kalau nggak salah kan gitu. Jadi menjanjikan, tapi kan ada ketidakpastian, dan trader yang menjadi affiliator lalu tidak terlalu banyak orangnya yang itu. Jadi saya melihat berita itu bahwa
ada seorang trader menjadi affiliator, tapi dia hanya menghimpun 20 orang, ya kurang lebih ya 20 orang ya. Dari 20 orang itu, dalam prakteknya itu yang mendapatkan keuntungan hanya 1 orang. Selebihnya itu rugi semua. Dan menurut pengakuan dari affiliator ini, bahwa dan sesudahnya dia sudah lama memang berhenti, bahwa itu keuntungan yang didapat itu ternyata adalah dari kerugian-kerugian pihak trader yang lain gitu. Jadi kan seolah-olah kita menerima kerugian orang untuk menjadi keuntungan.